Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi kejadian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyaknya komentar yang seakan-akan mengolok-olok apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, ya, di VT-VT saya, maka kali ini saya coba untuk menceritakan secara garis besar tentang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro. Jadi saat itu malaikat Jibril alaihissalam itu memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan perkataan yang sama sebanyak 3 kali. Dengan berkata Iqra, yang artinya bacalah. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan ma'ana bikari, saya tidak bisa baca. Hingga pada dekapan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan dengan bacaan surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan isi komunikasi antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tertulis di dalam Al-Qur'an, akan tetapi tertulis juga di dalam Bible surah Yesaya 29 ayat 12. Dan adapun isi dari surah Yesaya 29 ayat 12 tersebut ialah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan itulah salah satu alasan dari Waraqah bin Nawfal yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir atau nabi akhir zaman setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dialami di Gua Hiro. Karena apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sesungguhnya telah tertulis di dalam Torah dan juga di dalam Injil. Dan Waraqah bin Nawfal adalah salah satu dari ahli kitab yang masih hidup pada zaman itu. Jadi dengan kata lain, jika engkau mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW, maka secara tak langsung kau telah mengingkari, ya, apa yang tertulis di dalam kitab yang kau imani. Biru bidang Nabi Kayakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi katanya kakak ini alumni Kristen yang sudah lulus baca Kejadian sampai Wahyu. Coba baca Lukas 1 ayat 31-32. Malaikat saja mengakui Yesus sebagai anak Allah. Ayundara, thank you. Jangan nyesal ya. Jangan nyesal, habis ini ku terangkan apa yang ku baca dan apa yang ku lihat. Oke? Yuk, mari kita sama-sama screenshot dulu baru sama-sama kita baca, oke? Ini dia kan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu yang dituliskan oleh Lukas. Jadi aku ini bicara sebagai alumni Kristen, ya, betul Ayundara, yang sudah membaca Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi teman-teman kita Kristen kenapa memakai perjanjian lama sebagai kitab sucinya tetapi tidak melakukan semua apa yang diperintahkan di perjanjian lama? Salah satunya adalah karena mereka percaya kedatangan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama ini oleh para nabi-nabi. Dinubuatkan, diprediksikan, ya, artinya seperti diramalkan. Tapi menurut keyakinan teman-teman kita, diramalkan itu beda dengan dinubuatkan. Diramalkan tuh sama orang-orang biasa gitu, tapi kalau dinubuatkan diprediksikan oleh nabi, seperti itu, ya kan. Tapi intinya sama sih kalau menurut pemikiran aku, memprediksikan gitu, ya kan. Nah, kita lihat nubuat Nabi Yeremia tentang ayat ini. Kita lihat kontradiksinya, cinta. Yuklah, apa kata Nabi Yeremia di sini? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim raja Yehuda
ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Sudah kita baca ya sama-sama nubuat Nabi Yeremia tentang tahta Daud ini. Ini nubuatan Yeremianya yang gagal atau Lukasnya yang salah tulis atau gimana? Aku nggak mau tahu ya kan. Yang penting ketika sudah kontradiksi, aku keluar aja gitu. Masuk nggak? Ya lah, jadi kita saling menghargai saja. Aku di sini dengan keyakinanku, dirimu di situ dengan keyakinanmu. Dan satu hal yang ingin ku sampaikan yang sangat tidak masuk akal bagi diriku adalah ketika Nabi bernubuat bahwa akan ada Nabi yang akan datang, itu sangat masuk di akal, sangat diterima. Tetapi ketika Nabi bernubuat bahwa akan datang Tuhan, nah itu dia yang parah, bahaya tah. Thank you. Yang punya kuasa untuk mengambil dan memberi nyawa itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nanti pada usia 4 bulan kita ditiupkan roh. Kalau pas mati itu ada malaikat Israel namanya, atau orang Kristen bilang Israel. Itu yang berhak mengangkat roh kita nanti, mencabut nyawa kita. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa namanya Jo. Jadi waktu Yesus disalibkan, siapa yang mencabut nyawanya kira-kira? Masa Tuhan mencabut nyawa Tuhan itu sendiri? Nanti kalian bilang aku menjelekkan, kan lucu, itu namanya lucu. Tuhan mencabut nyawanya sendiri. Tapi kalau beliau utusan, aku percaya kalau nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kalau Tuhan mencabut nyawanya sendiri, macam mana pula itu? Tak masuk akal. Assalamualaikum. Yang emang kamu nyesal masuk Islam yang? Enggak lah. Emang masuk Islam gara-gara siapa? Ya karena aku lah. Bukan karena aku kan? Kan. Bukan kan? Nyesel nggak? Enggak lah. Enggak kan? Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Saya senang banget, tapi tentu mbaknya harus benar-benar dari lubuk hati yang terdalam. Karena dalam ajaran kami di Islam itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kami tidak bisa memaksa. Benar-benar harus dari hati yang ikhlas, yang tulus ya. Nah, ketika mbaknya sudah masuk menjadi seorang mu'allaf, seorang muslimah, justru kewajiban mbak sebagai seorang anak ke orang tua itu tetap, bahkan di ajaran kami ini, sekalipun dia itu orang tua yang bukan muslim, kita harus tetap takrim sama mereka. Birrul walidain, harus menghormati orang tua. Bismillah, dengan masuk Islam tidak harus jauh dengan orang tua. Do you believe love above all, including religion, Kak? Di sini aku nggak bisa jawab secara gamblang karena aku belum menikah, jadi aku takutnya aku blunder. Cuman kalau buat aku pribadi, semua orang itu harus bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, asalkan itu nggak mengganggu ketenangan, keamanan orang lain gitu. Cuman aku pernah dapat dakwah yang menurut aku adalah suatu dakwah yang sangat-sangat masuk akal ya. Itu dakwah dari Buya Yahya. Aku emang suka banget Buya Yahya dari lama banget. Tapi hendaknya di dalam mencintai itu ada tahapan-tahapan. Jangan buru-buru mencintai sebelum dipikirkan matang. Maka cinta itu ada rasional. Kalau mencintai nggak rasional itu cinta buta. Buat yang mau nonton itu videonya ini ya. Jadi ini udah lama sih, 4 tahun yang lalu. Pokoknya di situ beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan mencintai. Nggak mungkin kan kita langsung mencintai, pasti awal mulanya itu kita kagum dulu. Nah, bukan berarti kalau kita tuh kagum terus kita harus memiliki orangnya tersebut. Dan aku setuju banget sih sama itu. Menurut aku itu masuk di logika banget. Nggak semua orang itu cocok dan baik untuk kita jadikan pasangan. Harus menimbang kayak pro dan consnya gitu loh. Kalau misalkan emang aku mendahulukan cinta, tapi ternyata banyak nilai minusnya atau banyak nilai plusnya. Ini kata-kata yang sering banget aku pakai sama teman-teman aku Eropa. You cannot put someone on a pedestal. Maksudnya tuh kamu nggak boleh mengagung-agungkan seseorang dan menjadikan dia itu seakan-akan dia sumber dari segala sumber gitu loh. Jadi kayak dunia kamu tuh dia. Nah,
Di sini tuh Buya Yahya tuh juga menjelaskan kalau sebenarnya mencintai itu hanya boleh dilakukan ketika sudah dalam pernikahan. Sebelum menikah, kita tuh harus lebih mencintai siapa? Mencintai ya diri kita sendiri, mencintai pencipta kita. Seperti itu.